Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita masuki mata kuliah fisika terapan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan gerak beraturan. Kita lihat ya adik-adik ya. Oke. Jadi kita masuk sekarang perubahan 4 ya semua adik-adik ya. Kita mulai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukan selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebab disebut kinematika. Jadi kemudian gerak lurus disebut juga sebagai gerak satuan. Ada 3 yang harus kita ketahui untuk gerak berubah beraturan, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Perpindahan yaitu seperti arah atau vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat yang dimulai. Misalnya kita lihat ada di sini perpindahan ya, perpindahan dari 0 O ke A ke B, atau dari A ke B, yaitu dari X1 ke X2 sebut perpindahan. Kemudian jaraknya itu ya berupa skalar, jarak atau skalar panjang lintasan sesungguhnya ditempuh oleh benda. Kalau dihitung misalnya dari A ke B itu adalah 5 meter. Kemudian dari B ke A sebaliknya 5 meter. Jadi delta X itu adalah X2 kurang X1. Jadi dari contoh ini bisa adik-adik lihat yang bergerak dari A ke B dan B ke A kembali lagi. Sehingga jaraknya adalah 10 meter. Kedua, kecepatan atau vektor. Bila benda memerlukan waktu ya sebesar delta T untuk mengalami perpindahan yang disebut dengan delta X, maka kecepatan rata-ratanya adalah kecepatan rata-rata yaitu dari perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan, atau P rata-rata kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Ini lihat ya, menghubungkan X1 dan X2. Kalau X1 kira-kira waktu yang dibutuhkan sebesar T dan T2, jadi adalah delta D atau X1 ke X2. Maka rata-rata kecepatan adalah X2 kurang X1 dibagi T2 kurang T1 atau delta X per delta T, itu ya adik-adik ya. Kemudian kita lihatlah percepatan atau kecepatan mobil contohnya. Ya dapat ya, kecepatannya rata-rata. Jadi antara jarak dan waktu. Jadi X1 dan T2, X2 dan T2 juga. Oke. Catatan kelajuan itu yang biasa disebut dengan skalar. Bila benda memerlukan waktu untuk menempuh jarak, maka kelajuannya adalah jarak total yang ditempuh waktu yang diperlukan. Itu ya adik-adik ya. Dimana kecepatan itu adalah jarak per waktu, sementara percepatan itu adalah percepatan rata-rata
delta P per delta 1 atau P2 kurang P1 per T2 kurang T1. Ini adik-adik dapat lihat ya percepatan besarannya. Kemudian gerak lurus beraturan, nih adik-adik bisa lihat gambar pergerakan mobilnya. Oke, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Dan dilihat juga grafiknya ya Dik ya, pergerakan grafiknya ya antara jarak sepanjang waktu, kemudian kecepatan dan percepatan. Jadi ada jarak, kemudian kecepatan dan percepatan. Oke. Bisa pergerakannya adik-adik lihat ya, antara jarak ya X sama dengan S ya. Jadi kalau lihat persamaan, jadi kalau dibuat grafiknya antara kecepatan dan waktu. Jadi jaraknya, jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu, atau kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak per waktu. Sebaliknya, jadi waktu yang diperlukan adalah jarak per kecepatan. Oke adik-adik bisa dilihat ya. Ini gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak satu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan konstan. Oke. Kemudian rumusannya, besar percepatan bisa adik-adik lihat, yaitu dipengaruhi dengan percepatan, yaitu pengaruh dengan besar perubahan kecepatan yang biasa atau delta P dibagi dengan perubahan waktu delta T, di mana percepatan itu dipengaruhi dari kecepatan dan waktu pada jarak sepanjang T dan awal kecepatan kurang kecepatan awal, sehingga dapat rumus kecepatan P0 tambah dengan percepatan ya, dikali T, di mana ada dua percepatan ya adik-adik ya. Percepatan yaitu bila positif dia A-nya lebih besar dari 0. Kalau perlambatan bila A negatif. Bila A negatif jadi A lebih kecil dari 0. Oke, kita lihat ini grafik garis lurus berubah beraturan. Jadi ya gambarnya Dek. Jadi nampak ya antara grafik percepatan sepanjang waktu, kecepatan terhadap waktu, dan jarak terhadap waktu. Ya, ada 3 grafiknya. Dari grafik kecepatan terhadap waktu, jarak yang ditempuh, yaitu misalnya ini dari mulai T1 P2 sama dengan P1 P2. Luas atau jarak P ke T, kita lihat gambar ini, yaitu jarak gambar berupa trapesium ya. Jadi cari nanti dapat nanti jaraknya itu jumlah garis sejajar jarak yang tempuhnya itu jumlah garis sejajar kali setengah tinggi, atau jarak sama dengan ya P0 tambah PT, P0 tambah PT kali setengah AT. Jadi kecepatan sepanjang PT tambah plus PT kali setengah AT. Oke, jadi jarak itu adalah 2,5 P0. Kalau kita masukin jumlahkan diuraikan dapat dia 2,5 P0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Oke, jadi jarak sama dengan P0 kali T. Jadi antara kecepatan sepanjang waktu kita ambil aja ya Dek ya, disubstitusikan ke jarak ya, sehingga jarak P0 tambah setengah AT kuadrat. Jadi jarak sama dengan P0 P kuadrat, P0 kurang T kuadrat. Oke, persamaan
garis lurus berubah beraturan. Jadi P1 sama dengan P0 plus AT. Kemudian perpindahan atau jarak benda P0 kali T, P kecepatan awal ya, tambah setengah AT kuadrat. Kemudian P kecepatan kuadrat adalah P0 kecepatan kuadrat. Kemudian garis lurus, adik-adik, ini ada contoh soal. Sebuah mobil bergerak dipercepat dari keadaan diam. Jika percepatannya mobil tersebut 20 meter per sekon, tentukan kecepatan mobil setelah 5 sekon per detik gitu ya. Nah, jadi P0-nya dianggap di awal, pada saat awal diam, kemudian percepatannya tadi 20 meter per sekon kuadrat, karena percepatan kuadrat ya, kemudian waktunya 5 detik atau 5 sekon. Dapatlah rumusannya, yang persamaan yang tadi diperoleh PT sama dengan P0 kali T, tinggal dimasukin aja data-data yang ada, maka kecepatan 100 meter per detik. Oke. Kemudian untuk contoh soal kedua, sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan X 2T kuadrat tambah 4T kurang 2 diketahui. Ya, perpindahan yang tempuh benda dalam meter dan T adalah waktu tempuh. Tentukan percepatan atau tentukanlah kecepatan rata-rata pada saat T. Oke, dapat hasilnya dari soal tersebut adalah rata-rata P 10 meter per sekon. Begitu ya. Terima kasih.